Artinya, Jabir bin Samurah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Saya melihat, kata Jabir, ra'aitul khatam. Saya melihat cap di antara dua bahu Rasulullah SAW. Dia itu bentuknya benjolan daging, warnanya agak kemerahan. Maka ghuddatan hamra. Jadi daging, benjolan daging yang terletak di antara dua bahunya, pundaknya. Dan besarnya, berarti dia menceritakan bagaimana bentuk stempel itu seperti benjolan daging. Kemudian warnanya agak kemerahan. Kemudian berapa besarnya? Misla baydatil hamamah. Yaitu seperti telur hamamah, itu burung merpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah solat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, maghrib ini kembali kita diberi izin Allah duduk di majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita setiap Sabtu malam ini, malam Sabtu ini adalah majlis Syama'il Muhammadiyah, membahas, mengkaji hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang perlu diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifatnya secara fisik ataupun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita pada minggu yang lalu telah masuk menjelaskan tentang bab khusus penjelasan tentang ini masuk dalam salah satu sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah namanya khatamun nubuwah, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan adanya tanda di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang letaknya Bapak Ibu sekalian adalah antara dua pundak atau bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan persis posisinya itu lebih kepada miring kepada sebelah kiri, dan itu punggung bagian atas pundak. Maka kita membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan itu. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis yang menjelaskan itu kebanyakan hadis-hadis yang sahih. Maka tidak
ada ulama yang membantah keberadaan adanya tanda khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis yang menjelaskan itu rata-rata adalah hadis yang sahih. Cuman saja ada beberapa hadis yang menjelaskan beberapa sifat khatamun nubuwah itu. Itu diantaranya yang banyak dipermasalahkan di dalam masalah khatamun nubuwah itu adalah apa yang tertulis di situ. Nah, itu yang banyak. Sehingga sebagian ulama mengatakan apa yang tertulis di situ rata-rata hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Tapi keberadaan khatam itu ada. Itu tidak ada keraguan. Kemudian ada beberapa hal yang juga dipermasalahkan oleh para ulama dari keterangan-keterangan hadis itu. Karena ada sedikit berlawanan dalam masalah keberadaan khatamun nubuwah itu. Apakah dia sudah ada sebagai bawaan semenjak Rasulullah lahir atau dia ada setelah itu? Maka kemarin kita sudah menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat yang didasarkan kepada riwayat-riwayat dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang lebih sahih, bahwa cap khatamun nubuwah itu tidak ada semenjak Rasulullah lahir, tetapi ada semenjak peristiwa pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa pembedahan dada Rasulullah 2 kali. Dalam sirah itu dijelaskan, datang Jibril membedah dada Rasulullah. Pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Sekitar umur 4 tahun, beliau ketika itu dipelihara dan diasuh karena diserahkan oleh ibunya Aminah kepada seorang yang mengasuhnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Di ketika dia berada di asuhan Halimatus Sa'diyah, ketika itulah terjadi. Dan sebab kenapa Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, itu dikarenakan kekhawatiran. Karena khawatir Halimah, jangan-jangan yang datang itu siapa-siapa. Maka dia tidak bisa menjamin keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu diserahkan, setelah dia diserahkan kepada pangkuan Aminah, itulah kisahnya. Aminah membawa Rasulullah untuk berkunjung ke makam bapaknya Abdullah di sebuah daerah namanya Abwa. Dan di pertengahan jalan ibunya meninggal. Setelah itu kan dia diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Setelah itu juga diasuh, setelah Abdul Muttalib, Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai dewasa, sampai dia menikah dengan Khadijah. Itu dia bersama Abu Talib. Sampai itu menjelang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan itu salah satu sebab, karena ketika meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, Rasulullah betul-betul mengalami tahun waktu itu kondisi yang sangat kritis. Pertama, kesedihan, kepergian 2 orang penopang dakwahnya selama ini. Dengan kepergian 2 orang ini, orang-orang Quraisy semakin semena-mena kepada Rasulullah. Maka Rasulullah semakin dahsyat menghadapi tantangan. Karena selama ini yang menghalang mereka untuk berbuat semena-mena kepada Rasulullah adanya Abu Talib dan adanya Khadijah. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang diperdebatkan oleh ulama di dalam masalah itu. Jadi apakah dia semenjak lahir
Ada yang mengatakan semenjak lahir. Apakah saat terjadi peristiwa pembedahan dada Rasulullah ketika di pangkuan Halimah atau di asuhan Halimah, maka inilah yang lebih kuat. Jadi setelah dibelah dadanya itu, maka di dalam hadis-hadis yang sahih yang mensifati perawakan Rasulullah, di dadanya itu dari pangkal leher ke pusar ada garis lurus. Semacam garis hitam tapi dia kalau istilah itu bekas pembedahan tapi sudah ditutup oleh bulu-bulu dada. Jadi dia lurus. Itu kan sudah kita baca dalam sifat yang digambarkan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, maka kita sudah membaca beberapa hadis kemarin yang menjelaskan hal ini. Salah satu yang kita sudah baca kemarin adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat kecil yang bernama Sa'ib ibnu Yazid. Beliau ini kalau disebut Sa'ib ibnu Yazid dikenal dengan apa kemarin? Sa'id ibnu Yazid adalah sahabat kecil, sahabi saghir. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Kemarin siapa sahabat yang paling terakhir meninggal? Adalah sahabat yang dikenal dengan Abu Tufail. Jadi jangan lupa, yaitu sejarah. Karena mengenal sejarah sahabat ini Bapak Ibu menjadi kebanggaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kemarin Sa'ib bin Yazid dia menceritakan bahwa dia ketika kecil pernah dibawa oleh bibinya, saudara ibunya. Jadi saudari ibunya. Ke siapa? Khalah namanya. Zahabat bi khalati. Jadi bibiku pernah membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, bibiku berkata, ya Rasulullah, inna ibni ukhti waji'un atau waja'un. Ini ponakanku ini adalah anak saudari perempuanku. Saudara perempuanku, ini ponakanku. Dia lagi sakit ya Rasulullah. Dia Pak Ibu, dia ada sakit di bagian tumitnya, susah menginjakkan kaki, susah berjalan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh bibinya tentang penyakitnya, famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Lalu Rasulullah mengusap kepalaku. Kemudian Rasulullah mendoakan untukku keberkahan. Maka ini salah satu kisah kemarin bahwa Sa'ib ini umurnya panjang, badannya tegap, maka jarang sakit. Kemudian bahkan sampai tuanya mata sehat, apa sehat. Maka kalau ditanya kenapa kamu sehat, maka dia bilang ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja mereka katakan. Beliau katakan ini semuanya berkat doa Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mendoakanku keberkahan waktu aku kecil. Bahkan satu hal yang aneh di dalam diri si Sa'ib, bahwa rambut ke bagian kepala yang dipegang, diusap oleh Rasulullah SAW, yang dipegang oleh tangan Rasulullah kepalanya, itu rambutnya itu hitam sampai dia meninggal dunia. Dan selain itu putih semuanya. Lain putih, jenggot putih, yang situ hitam tak pernah. Barangkali kalau kita lihat, barangkali dicat oleh Sa'ib, pernah tidak dicatnya. Maka ketika ditanya, kenapa ini hitam? Maka apa? Ini bekas pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pak Ibu ya, rindu kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu watawaddaa. Setelah dia mengusap kepalaku dan dia mendoakan untukku keberkahan, Rasulullah ketika itu berwudu. Lalu ketika dia berwudu,
Fasharibtu min wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berwudu, ya barangkali ditampungnya air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap dia membasuh anggota, airnya itu ditampung. Setelah itu fasharibtu. Wadu dengan wudu berbeda. Maka bacanya hadis ini min wadu'ihi. Wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu, perbuatan wudu itu sendiri. Itu wudu namanya. Tapi kalau wadu, airnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya minum air wudunya Rasulullah SAW. Jadi kan ada 2-3 kemungkinan. Dia minum air wudu itu, apakah sebelum Rasulullah berwudu, atau air wudu yang sudah dipakai Rasulullah pas setiap masuk anggota, atau sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bisa 3 kemungkinan. Maka ulama menganalisa, kalau dia minum air wudu sebelum Rasulullah pakai air wudu itu kurang adab namanya. Kan masa dia minum duluan Rasulullah belum menggunakan, itu tak mungkin katanya. Si Sa'ib melakukannya. Kemudian yang ketiga tadi adalah air wudu sisa. Kalau itu tuh biasa. Tidak ada keistimewaan. Maka rata-rata ulama hadis yang menjelaskan mensyarah hadis ini, yang diminum Sa'id adalah air wudu bekas Rasulullah yang sudah Rasulullah gunakan untuk membasuh anggotanya. Karena Bapak Ibu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa tubuh Rasulullah itu berkah. Jangankan itu Bapak Ibu, kalau Rasulullah solat, berebut-rebut sahabat nanti solat di tempat solatnya Rasulullah SAW. Gitu tuh. Kalau sahabat-sahabat itu dulu sering mereka di Raudhah setelah Rasulullah meninggal untuk mendapat keberkahan tempat-tempat yang di situ Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian duduk beribadah. Maka fasharibtu min wadu'ihi, saya minum wudunya. Kemudian setelah itu waqumtu khalfa dhahrihi, dan saya berdiri di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Ini cerita Sa'ib. Berarti Rasulullah SAW tidak tertutup punggungnya waktu itu. Ketika aku berdiri di bagian punggungnya, saya melihat sebuah cap antara dua bahunya. Dan saya melihat cap itu, khatam itu, tanda cap itu, fa'iza huwa mislu zirril hajalah, bahwa dia ukurannya sebesar telur burung dara. Jadi ada stempel, seperti stempel. Stempel itu sebesar apa? Sebesar telur burung dara. Itu kata si Sa'ib. Berarti hadis ini menjelaskan, dan ini hadis Bapak Ibu adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada ulama yang tidak mengatakan sahih. Maka di sini apa yang bisa kita ambil dari hadis yang diceritakan oleh Sa'ib? Sa'ib di sini untuk masalah khatam nubuwah, dia hanya menceritakan bahwa ada khatam di punggung Rasulullah, di antara dua bahu Rasulullah SAW. Kemudian dia menceritakan berapa besarnya. Jadi seperti Bapak Ibu benjolan daging ya yang muncul. Besarnya adalah sebesar telur burung dara. Ini yang diceritakan oleh si Sa'ib, dan ini kita sudah Bapak Ibu sekalian jelaskan pada minggu yang lalu. Baik, pada malam ini kita berangkat Bapak Ibu sekalian ke hadis yang lainnya. Dan ini juga kemarin kita sudah baca, yaitu hadis yang ke-17 yaitu ke-16 yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Kita sudah menjelaskan siapa Jabir bin Samurah. Beliau ini yang telah juga
sahabat yang menjelaskan sifat perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Jabir bin Samurah mengatakan, "Ra'aitu al-khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah." Ini apa artinya? Jabir bin Samurah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Saya melihat, kata Jabir, ra'aitul khatam, saya melihat cap di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu bentuknya benjolan daging, warnanya agak kemerahan. Maka ghuddatan hamra. Jadi daging, benjolan daging yang terletak di antara dua bahunya, pundaknya. Dan besarnya, berarti dia menceritakan bagaimana bentuk stempel itu seperti benjolan daging. Kemudian warnanya agak kemerahan. Kemudian berapa besarnya? Misla baydatil hamamah. Yaitu seperti telur hamamah, itu burung merpati. Jadi kalau Bapak Ibu, apa bahasa Arabnya burung merpati? Hamamatun. Jadi kalau lihat bahasa Arab, hamamatun itu burung merpati. Jadi berapa besar telur burung merpati itu kan? Sebesar itulah benjolan yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini siapa yang menceritakan? Sahabat yang bernama Jabir. Kalau tadi adanya khatam, letaknya antara dua bahu, dua pundak. Setelah itu Bapak Ibu, dia katakan sebesar rizul hajala. Bahasa Arab itu kan macam-macam, saya katakan. Di sini bahasanya baydatul hamamah. Kadang-kadang maknanya satu. Cuma banyak bahasa. Jadi orang Arab itu, di situ pula bahasa Arab itu keistimewaannya. Jadi di sini Jabir bin Samurah, pertama dia melihat, berarti ada khatam, dilihat oleh Jabir. Yang kedua letaknya antara dua pundak. Setelah itu bentuknya apa? Ghuddatan hamra. Ghudda, yaitu daging muncul, daging timbul di kulit. Kemudian warnanya agak kemerahan. Berapa besarnya? Besarnya adalah sebesar telur burung merpati, itu darah. Di sini Bapak Ibu sekalian, jadi ghudda itu ya, jadi benjolan yang nampak di tubuh itu antara kulit dan daging. Jadi kalau kita benjolan itu kalau kita tekan, maka dia bergerak-gerak dia. Itulah seperti stempel nubuwah. Baik, ini adalah hadis yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian adanya khatam itu. Ini hadis kedua. Karena ada 8 hadis yang menjelaskan ini. Hadis berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaisah. Jadi ada seorang sahabiah, dia ini adalah orang di kalangan Ansar. Jadi seorang ibu, Rumaisah itu nama seorang ibu. Kalau orang Indonesia jarang namanya Rumaisah ya. Nanti kalau punya cucu namanya Rumaisah nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rumaisah ini adalah sahabat, jadi wanita sahabiah yang beriman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini berkata, Rumaisah ini, dan dia adalah di kalangan Ansariyah, berarti orang Madinah asli. Jadi kalau kita lihat ada beberapa Bapak Ibu hal. Jadi Rumaisah ini dia itu anak perempuan Amr bin Hashim Ansariyah. Kemudian dia Bapak Ibu sekalian, Asim bin Amr bin Qatadah ini dia seorang
tabi'i. Artinya kalangan tabi'in. Ini Rumaisah ini termasuk seorang ibu sahabat yang beberapa kali ikut perang. Dia kalau ibu-ibu ikut perang dulu, dia bagian logistik, masak, kemudian apalagi merawat luka-luka para mujahid. Kemudian juga ibu-ibu ikut kadang-kadang membawa pentungan. Kalau ada bapak-bapak yang lari, diusir ke medan perang. Nah, salah satu dosa besar tidak boleh lari dari, itu dosa besar itu. Maka kalau ada ibu-ibu dibawa di belakang tuh menjaga. Walaupun suaminya diusirnya dengan pentungan, tidak boleh pulang. Itu dahsyat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ya ada beberapa cerita tentang Rumaisah ini. Yang penting dia ini adalah Bapak Ibu sekalian sahabiah, tapi termasuk sahabiah kecil. Jadi dia pernah dibawa oleh bapaknya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebagian riwayat kisah hadis ini, dia ketika itu masih kecil, masih bermain-main. Tapi dia cerdas, sudah bisa memahami apa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rumaisah di sini mengatakan, berceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sami'tu Rasulullah. Tapi di situ diperentai katanya dengan kata-kata ini. Inilah yang menjadi dalil dalam hadis ini tentang keberadaan cap khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rumaisah? Walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Kalaulah seandainya saya ketika itu kepingin mencium khatam nubuwah yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang ada antara dua bahunya. Saking dekatnya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qurbihi, la fa'altu, saya ketika itu bisa. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, jadi ketika itu dia pegang-pegang itu khatamun nubuwah itu. Dia masih kecil, maka Rasulullah, sehingga ketika dia memainkan itu, bapaknya bilang, jangan kau main-mainkan, tidak sopan. Apa kata Rasul? Biarkan aja, katanya. Itu dalam riwayat lain. Maka dia diceritakannya kepada cucunya Asim. Waktu itu kejadian itu dengan Rasulullah, dia masih kecil. Dia mainkan di punggung Rasulullah. Mungkin terbuka ketika itu Bapak Ibu. Rasulullah pakai pakaian di atas, mungkin terbuka bagian punggung. Maka Rumaisah ini anak kecil kan, kenapa dia main-main. Dipegang-pegangnya. Sehingga bapaknya bilang tuh, kamu kurang sopan. Maka apa kata Rasul? Biarkan dia. Ketika dia menceritakan kepada Asim, cucunya, Asim ini kan kena jaddah itu nenek. Ya kan? An jaddatihi Rumaisah. Asim berarti dia cucunya Rumaisah. Jadi bercerita lihat kepada Asim sebagai cucu. Kan nenek-nenek biasalah cerita sama cucu, apalagi cerita bersama Rasulullah SAW. Itu cerita nenek yang paling menarik dan membanggakan dia, bahwa saya dulu pernah memegang khatam nubuwah itu. Saking dekatnya saya dengan khatam tadi, kalau saya kepengen cium, saya bisa cium. Karena dipegang-pegangnya. Itu satu riwayat yang lain. Beliau ini adalah salah satu sahabiah yang menjadi saksi atas keberadaan khatam itu. Dan dia menceritakan khatam itu terletak antara dua pundak atau bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepakat seluruh sahabat yang melihat khataman nubuwah di punggung Rasulullah, letaknya adalah antara dua bahu. Semua menceritakan begitu. Maka sepakat ulama bahwa situlah posisinya.
Kemudian apa yang dia ceritakan Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW ketika itu bersabda, waktu dia pegang-pegang itu khatamun nubuwah Rasulullah ketika itu bersabda, li Sa'd bin Mu'az yauma mata. Ketika itu ada sahabat yang luar biasa yang meninggal waktu itu wafat, namanya Sa'ad bin Mu'az. Maka Rasulullah bersabda untuk Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau wafat, ihtazza lahu arsyur rahman. Yang mana ketika di hari meninggalnya itu, arasnya Allah bergoncang. Karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Jadi kalau bapak ibu ditanya, siapa sahabat yang kata Rasulullah aras bergoncang di hari kematiannya? Maka jawabannya Sa'ad bin Mu'az. Bapak ibu sekalian, bagaimana Pak Ustadz aras? Aras itu apa? Aras itu makhluk Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan dia kata Rasulullah, aras itu makhluk Allah yang sangat dahsyat dan besar. Kalau kita sekarang kagum dengan bumi, planet-planet, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, matahari, kemudian Bapak Ibu, yang kita galaksi, yang kita lihat besarnya luar biasa. Berapa besarnya alam semesta ini? Kagum kita kan? Dan itu besar. Tapi apa kata Rasulullah? Ada ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi itu. Itulah arash. Maka beberapa kali disebut oleh Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Istawa 'alal arsy. Tapi di sini terjadilah perbedaan bagaimana memakna istawa ini antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang di sini katakan, ya sudah, pokoknya istawa. Jangan dimana-manakan bagaimana Allah istawa. Ada yang mengatakan maknanya istaula. Ada yang mengatakan maknanya bersemayam. Macam-macam ya. Tapi yang penting, ya Bapak Ibu jangan berantem itu aja. Karena sekarang berantem saling mengatakan salah. Ulama semua. Semuanya ingin menghindari Bapak Ibu daripada satu. Kenapa? Satu hal. Semua mereka sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tak ada yang serupa dengan dia. Tak ada yang serupa. Tak serupa dengan makhluk sama sekali. Itu sepakat semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah maha suci daripada menyerupai makhluk. Itu sepakat itu. Cuma ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah, kalau ditetapkan seperti ini berarti kita menyerupai. Kata yang satu, kenapa menyerupai? Kamu yang salah. Kenapa dalam benak kamu serupakan? Jadi berdebatlah ulama di situ. Itu bukan kita orang-orang sekarang, ustaz sekarang berdebat, itu ulama-ulama besar dari dulu. Yang sekarang ini membaca cuma, mentransfer. Karena lebih kencang pula perdebatan mereka dari Tapi Bapak Ibu, mereka juga saling menjaga persaudaraan. Tak saling mengkafirkan, tak saling. Tapi yang kita sedihkan sekarang itu sampai saling mengkafirkan, saling ta'assub, fanatik ke sini sana, itu ulama. Ulama mereka. Kalau ada yang salah, kalau beristihad masih dapat pahala mereka satu. Kalau mereka yang benar dapat dua pahala. Kita yang mengikuti, ya sudah. Kalau toh yang salah pun, kita tak tahu siapa yang salah. Yang kita apakan, kita juga tidak berdosa. Maka kalau kita mengikuti ulama, hasil kesimpulan ulama itu adalah hasil dari ijtihad. Bapak Ibu, kemudian hakikatnya salah kita ikuti. Kita yang mengikuti takkan berdosa dan amal kita tetap sah. Begitu itu maksudnya bahwa mereka dapat pahala satu. Kalau ada yang mengikuti, tetap mereka dapat pahala dari orang yang mengikuti. Karena hasil ijtihad.
Orang untuk sampai ke tingkat ijtihad itu Bapak Ibu luar biasa. Dan memang kenapa ada ijtihad? Ya karena masalahnya dalilnya tidak pasti. Sebab kalau dalilnya pasti tidak berbeda ulama. Berarti kalau berbeda, berarti apa? Dalilnya tidak pasti. Maka ada ulama berbeda solat subuh 2 rakaat. Ada Bapak Ibu dengar berbeda pendapat ulama, 3 pendapat. Ada yang mengatakan solat subuh 2 rakaat, ada yang mengatakan 1 rakaat, ada yang mengatakan 1,5 rakaat. Ada? Tidak ada kan? Masalahnya dalilnya pas. Kemanapun kita cari. Nah, kalau sudah terjadi berbeda, pasti. Berarti dalil itu kadang-kadang multitafsir, menerima kemungkinan. Kadang-kadang hadis ini, bukan ini, hadisnya sama-sama mereka sepakat sahih. Tapi berbeda pula. Menurut saya maknanya ini. Menurut yang lain, karena maknanya tidak pasti tadi. Bapak Ibu sekalian, ini. Jadi, ihtazzalahu arsyur rahman. Jadi arasy Allah itu bergoyang ketika matinya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini siapa sebenarnya? Sa'ad bin Mu'az ini Bapak Ibu, di kalangan orang-orang Arab Madinah, itu terkenal ada 2 kabilah besar. Yang pertama Khazraj, yang kedua Aus. Nah, kemudian antara masing-masing suku ini punya pemimpin. Artinya kan pimpinan sukunya. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini pimpinan suku Aus. Dia ini orang hebat di kabilah Aus. Maka namanya dia itu Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari Al-Ausi. Nah, karena dia dari kabilah Aus. Beliau ini Bapak Ibu sekalian sejarahnya luar biasa, sahabat. Dia masuk Islam sekitar umurnya 30 tahun. Dia ini masuk Islam di tangan duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Siapa duta Rasulullah di Madinah? Awal-awal sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah mengirim Bapak Ibu seorang duta beliau untuk mengembangkan, mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Siapa namanya? Namanya Mus'ab bin Umair. Jadi duta besar Rasulullah pertama yang dikirimnya itulah beliau, Mus'ab bin Umair. Jangan apa ya, tidak tahu kita nanti itu Mus'ab bin Umair itu duta pertama. Bapak Ibu, kenapa Mus'ab bin Umair ini dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ke Madinah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, orang-orang Madinah yang datang haji, Rasulullah dakwahi mereka supaya masuk Islam. Jadi mereka datang ke Madinah untuk haji di samping berdagang. Karena musim haji di zaman jahiliyah mereka gunakan untuk haji ke Ka'bah. Kemudian haji itu kan bulan-bulan haram, maka di situ mereka tenang berdagang. Di pasar-pasar itulah Rasulullah memanfaatkan untuk mendakwa orang-orang masuk Islam. Maka adalah perjanjian orang Islam Madinah itu yang masuk Islam, di Mekah mereka masuk Islam. Karena mereka berangkat ke Mekah. Maka ada namanya perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian Aqabah pertama itu orang Madinah, 12 orang jumlah mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua itu masuk Islam itu sekitar 73 orang dan 1 orang perempuan. 73 laki-laki tak salah. Itu 73 jumlah mereka semua. Bapak Ibu sekalian, ini Aqabah kedua. Orang-orang yang sudah Islam ini pergi ke Madinah, mereka lah yang mengembangkan Islam. Tetapi Rasulullah ikutkan bersama mereka siapa? Mus'ab bin Umair sebagai duta. Maka ada Bapak Ibu sekalian seorang dari kabilah Khazraj yang sudah masuk Islam di perjanjian Aqabah yang pertama. Namanya As'ad bin Zararah. Siapa namanya? As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah inilah di perjanjian Aqabah pertama dia masuk Islam.
Setelah itu Bapak Ibu, dia mendakwah orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Di sahabat dulu begitu Bapak Ibu. Ketika mereka sudah masuk Islam, mereka tak tinggal diam, maka mereka bergerak mengislamkan orang-orang. Kalau kita kan tak peduli sekarang. Sudah dari dulu masuk Islam, tak berpikir gimana mengembangkan Islam ini. Sahabat dulu tak, hari itu dia Islam, hari itu dia bergerak. Kalau Islam itu sudah masuk ke dalam dada mereka. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, maka As'ad bin Zararah ini, dia berdakwah. Ketika Mus'ab bin Umair datang, maka di mana Mus'ab bin Umair tinggal? Dia tinggal di rumah As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah itulah yang memfasilitasi Mu'az ketika dia menjadi duta Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika As'ad bin Zararah kemana-mana, Mus'ab bin Umair didampingi oleh As'ad bin Zararah dalam mengajarkan Islam dan berdakwah. Bapak Ibu sekalian, sehingga kedengaranlah gerak As'ad bin Zararah dengan siapa ini? As'ad bin Zararah dengan siapa ini? Mus'ab bin Umair ini, kedengaranlah geraknya oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ketika itu belum Islam. Dia selalu bersama Usaid bin Khudair namanya. Dan itu pemimpin Aus juga. Jadi pemimpin Aus namanya Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Zarafi, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini yang tertinggi. Tapi termasuk juga kepala suku, di antaranya yang terhormat di suku itu Usaid bin Khudair. Dia selalu berdua ini menghadapi kaumnya kalau berkunjung, ada perkumpulan, pertemuan. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini dilaporkan tentang gerakan daripada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah dalam mengislamkan orang. Maka Sa'ad bin Mu'az ketika itu marah sekali. Marah sekali kepada siapa? Mu'az bin Umair dan As'ad bin Zararah. Cuman ketika dia berbincang-bincang dengan Usaid, gimana kita menghentikan orang ini berdua? Cuman Bapak Ibu sekalian, siapa ini? As'ad bin Zararah ini, dia bukan khas dari Aus juga dia. Dia ini ibnu khalati Sa'ad bin Mu'az. Dia As'ad bin Zararah, teman akrabnya Mus'ab bin Umair kemana-mana, itu adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'az. Sekarang kan seakan belum Islam nih. Dia kepala suku dan dia gerah marah kepada Mus'ab bin Umair yang mengembangkan Islam. Tetapi Mus'ab bin Umair didampingi oleh As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah ini adalah sepupunya Sa'ad. Gimana ini? Ini keluarga ini. Ini family. Sebab dia berniat ingin membunuh Mus'ab bin Umair. Dipilihnya Mus'ab itu, kamu berangkat tinggalkan Madinah atau kami habisi kamu di sini. Itu ancamannya. Tetapi gimana dia mengancam Mus'ab? Sa'ad bin Zararah kemana-mana bersama Mus'ab, dan Sa'ad bin Zararah adalah ibnu khalatihi, yaitu sepupunya. Artinya apa? Anak bibinya sendiri. Maka dia itu sepupunya. Bapak Ibu sekalian. Jadi di satu hari As'ad bin Zararah dengan Mus'ab bin Umair lagi mengajar, lagi berdakwah, mengajarkan Quran, membacakan Quran kepada orang Islam, dan ada juga yang setiap majlis dia pasti ada yang belum Islam duduk mendengarkan. Maka ketika itu mulai masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, sebelum Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, belum banyak orang Madinah itu masuk Islam. Walaupun Mu'az bin Umair sudah ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ini ada kabilah yang dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az ini, namanya Bani Abdul Ashhal namanya. Jadi suku Bani Abdul Ashhal, di bagian dari Aus. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zararah lagi berdakwah, ketika itu kedengaran oleh Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Khudair. Maka apa? Usaid, saya utus kamu sekarang. Kan tidak mungkin saya menghalangnya, karena bersama dia ada sepupu. Ini juga Bapak Ibu ya, orang-orang Arab dulu itu menenggang keluarga.
Sekarang ada orang kalau disuruh bunuh keluarga punya dibunuhnya. Sudah. Padahal itu kan masalah penting ini. Sampai masalah keluarga itu dipertimbangkannya dalam saat yang kritis. Itu jahiliyah tuh Pak. Gitulah mereka memperhatikan. Apalagi Islam. Maka Islam itu begitu Al-Quran tuh. Kita selalu disuruh memperhatikan kerabat, keluarga-keluarga dekat kita. Waktu Isa masuk ya. Azan dulu nanti kita sambung kisahnya. Silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sambung kisah bagaimana Sa'ad bin Mu'az ini sahabat yang luar biasa sampai goncang aras Allah, aras Rahman ketika di hari wafatnya. Jadi beliau ini masuk Islam di umur 30. Bagaimana kisah Islamnya? Maka Islam dia di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zarara ini ketika berdakwah, maka kedengaran oleh Sa'ad ketika itu dia pimpinan Bani Abdul Ashhal. Maka dia katakan kepada Usaid, "Hai Usaid, kamu sekarang yang pergi menemui orang berdua ini. Kamu hentikan dia berdakwah dan kamu ancam. Beri dia dua pilihan. Usir dia dari Madinah, balikkan dia. Maka dia harus pulang dari mana ke mana dia datang. Maka pergi, suruh pulang tuh Mus'ab. Kemudian kalau dia tidak mau, enggan, maka nyawanya sebagai tentangan." Kata Sa'ad bin Mu'az kepada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ketika itu kan sama-sama dia terus. Maka dengan persenjataan lengkap, dengan tombak yang sudah dipersiapkan datanglah Usaid bin Khudair di majlis Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zarara. Nah, ketika datang, tentu kan dia lagi menghunuskan bawa tombak, bawa apa? Kan ada apa-apaan. Nah, maka Mus'ab ketika itu terhenti, As'ad bin Zarara terhenti, karena dengan wajah marah, dengan apa kan? Nah, akhirnya dia bicara, "Kalian sekarang berhenti. Kalian jangan lagi kerja kalian memperbodoh orang-orang lemah ini. Mengajarkan sesuatu yang tak masuk akal. Macam-macam lah kata dia. Jangan memperbodoh orang-orang lemah kami. Jangan kamu mengejek-ngejek Tuhan kami. Jangan kamu begitulah kata Usaid bin Khudair kepada Mus'ab dan As'ad Zarara. Ketika dalam dia marah bicara itu, apa kata Mus'ab? Duduklah dulu. Jangan emosi, kamu duduklah kita. Ceritalah kita dulu. Bolehkah saya bercerita kepada kamu? Nanti dengan sopan Mus'ab mengajak dia. Tidak ada masalah, oke. Duduklah siapa tadi? Usaid bin Khudair. Maka setelah dia duduk, diceritakanlah oleh Mus'ab bin Umair tentang Islam, tentang Rasulullah. Dibacakan kepada dia ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, di majlis itu juga Usaid bin Khudair 180 derajat berubah. Langsung dia setelah mendengar keterangan Mus'ab bin Umair tentang Islam, maka Bapak Ibu sekalian, apa kata dia? Kalau saya kepingin masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Sampai dia langsung berkata begitu. Kita ini harus punya kemampuan, Pak. Sekali menceritakan Islam kepada orang. Kepingin orang masuk Islam, atau gimana kira-kira itu? Orang sekarang itu kepingin membunuh, tapi diceritakan Islam langsung berbalik. Artinya kira-kira bagaimana Mus'ab menceritakan? Ya Allah, itu perlu dipelajari itu. Maka saya nasihatkan dai-dai. Satu majlis, satu kali duduk langsung orang masuk Islam. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah barangkali kita katakan apa? Dibantu oleh wahyu, dibantu oleh Jibril, dibantu. Ini Mus'ab bin Umair, safir Rasulullah SAW. Tentu Bapak Ibu ya, duta Rasulullah memilih orang yang menjadi dutanya untuk mengembang Islam. Tentu bukan orang sembarang. Pasti punya kepiawaian, pasti punya kecerdikan, kelembutan, kemudian punya kebijaksanaan.
Maka duduk. Setelah mendengar ucapan Mus'ab, dakwahnya Mus'ab, Mus'ab bacakan ayat Quran, langsung gemetar hatinya. Maka dia bilang, apa yang harus saya lakukan saya kalau masuk Islam? Kalau kamu mau masuk Islam, kamu mandi dulu. Mandi, bersuci, ganti kain kamu. Setelah itu kamu mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu kamu solat 2 rakaat. Maka langsung ditaruhnya tombaknya. Dia pergi mandi, dia bersuci, diganti kain yang baru. Lalu dia datang ke Mus'ab, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, takbir semua yang hadir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, resmilah Usaid bin Khudair masuk Islam. Setelah itu apa? Dia bercerita. Apa dia bilang kepada Mus'ab? Hei Mus'ab, ada seorang di Madinah ini, kalau dia masuk Islam penduduk Madinah ini semua. Yang dia maksud siapa? Itulah Sa'ad bin. Karena dia kepada saya akan berusaha mengislamkan dia. Kalian tunggu di sini ya, jangan pergi kalian gitu ya. Gitu. Jadi begitu dulu Bapak Ibu. Sudah masuk Islam itu, bagaimana semangat mereka untuk menyampaikan dan mengembangkan Islam ke mana-mana. Ada contoh sahabat itu. Maka Bapak Ibu pergilah dia kepada menemui Sa'ad. Sa'ad ketika itu lagi duduk dengan kaumnya, dia mendengar berita apa yang dilakukan oleh Usaid terhadap Mus'ab dan As'ad bin Zarara. Tadi itu diperintahkan untuk mengusir atau membunuh. Bayangkan itu. Datanglah Bapak Ibu sekalian Usaid bin Khudair. Tetapi dia datang dengan wajah yang berubah. Sesungguhnya. Maka apa kata Sa'ad? Apa yang terjadi hai Usaid? Kok berubah kamu 100%? Ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, dia bilang saya sudah masuk. Cuman dia mendorong, membuat Mus'ab tadi itu marah. Jadi dia bagaimana cerdasnya Usaid untuk menarik supaya Sa'ad datang ke majelis. Karena dia yakin kalau Sa'ad mendengar apa yang dikatakan oleh Mus'ab, pasti dia ini perkiraan Usaid tadi. Maka dia buatlah semacam cerita. Cerita yang membuat Sa'ad bin Mu'adz marah sama Mus'ab dan pergi menemui. Tapi ketika itu dia tidak datang, dia mengatakan langsung bahwa dia masuk Islam. Dia bilang, Sa'ad, kalau kamu biarkan dia, sekarang akan datang serombongan besar, akan datang ke majelis Mus'ab itu. Kalau kita biarkan, habis mereka akan masuk Islam. Tidak adalah kamu punya pengikut lagi. Tentu Mus'ab apa? Naik. Kepemimpinan kehilang apa? Maka bergegas dia dengan senjatanya, dengan tombaknya, dengan panahnya, dia bergegas menemui Mus'ab dengan As'ad bin Zarara. Maka temulah Mus'ab. Maka seperti Usaid tadi juga. Dia kata-katai Mus'ab, kemudian dia marahi, kamu perbodoh Tuhan-Tuhan kami, kamu tipu-tipu orang-orang lemah kami, kamu pindahkan agama mereka, kerja kamu ini tak benar, maka kamu terserah. Tinggalkan Madinah atau saya bunuh. Maka Mus'ab bilang begitu juga. Ya Sa'ad, tidak akan lebih baik kamu duduk dulu mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Maka orang itu kan sportif juga. Orang jahiliyah itu sportif juga Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah kalau dibawa sportif dia juga seperti biarlah katanya duduk. Maka duduklah dia. Apa yang ada sama kamu? Ceritakan. Mulailah Mus'ab berdakwah seperti berdakwah tadi kepada Usaid. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, dan mulai dia bacakan ayat-ayat Quran. Kemudian tentang Rasulullah. Belum Bapak Ibu, dia sudah gemetar, kemudian sujud badannya. Persis Bapak Ibu, selesai Mus'ab bicara.
Apa yang harus saya lakukan kalau saya pengen masuk bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka kata Mus'ab, kamu mandi, kamu bersuci. Coba satu majlis, Pak. Toh hebatnya Mus'ab itu. Mus'ab bin Umar itu. Kamu mandi, kamu bersuci, ganti pakaian. Setelah itu datang bersyahadat. Setelah itu nanti sholat dua rakaat. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dilakukan oleh sahabat Mu'az semuanya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia mengucapkan 2 kalimat, Allahu Akbar. Berubah nak. Setelah itu datang dia di tengah kaum-kaumnya, seluruh sukunya itu. Bapak Ibu sekalian, berceramah dia. Pertama sekali dia tanya sejauh mana rakyatnya masih percaya sama dia, masih menganggap kepemimpinannya. Hai rakyatku, hai masyarakatku, orang kampungku, apa pendapat kamu tentang saya? Apa sikap kamu tentang saya? Maka apa kata mereka semua? Kamu pemimpin kami. Kamu adalah orang yang mulia. Kamu adalah kamu. Dan semua kebijakan kamu akan kami lakukan. Kami tak akan berbuat kecuali kamu apakan. Dengarkan hai kaumku. Saya bersumpah sekarang tidak akan berbicara dengan kamu dan tidak akan duduk dengan kalian semuanya. Dan tidak akan saya toleh kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad Rasulullah. Mendengar itu Bapak Ibu, berbondong-bondonglah orang Madinah masuk Islam. Maka orang yang paling berjasa membuka peluang keamanan, kedamaian dan memuluskan jalan Rasulullah menjadi pemimpin pertama. Siapa yang paling berjasa? Sa'ad bin Mu'az. Jadi dengan Islamnya dia, karena Madinah itu habis orang Yahudi pun tak penyembah berhala itu masuk Islam semuanya, Pak. Tiba Rasulullah SAW di Madinah, Masya Allah Rasulullah aman. Maka kabilah-kabilah Sa'ad bin Mu'az itu pembela-pembela Rasulullah SAW. Memang dahsyat ceritanya. Dan beliau selalu yang menemani Rasulullah ketika di Madinah. Banyak sekali kisahnya dengan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW? Bahkan Bapak Ibu, kisah yang paling menarik, panjang kisahnya. Jadi salah satu kisah yang menarik setelah dimasuk Islam, kemudian Madinah, semua rata-rata banyak sudah masuk Islam. Kemudian bapak dia itu orang yang berpengaruh. Karena kalau dia bilang perang itu. Kalau dia bilang apapun kata-kata dia, itu diikut oleh penduduk Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah ketemu dengan Sa'ad bin Mu'az, dan dia terlalu kemana Rasulullah dia ikut, dan dia yang menjamin asal ada aja Bapak Ibu. Sampailah Bapak Ibu kisahnya pada tahun kedua hijrah terjadi perang Badar. Rasulullah keluar karena mendengar berita bahwa kafilah dagang orang Quraisy melewati Badar dari Syam. Harta-harta sahabat banyak dirampas mereka di Mekah. Maka mereka ingin memblokade kafilah dagang untuk mengambil sebagian. Karena bukan main kalau jumlahnya mungkin triliun berapa. Karena kekayaan semua diambil mereka, dirampok. Maka Rasulullah ambil, kita hadang kafilah dagang. Pergilah ke Badar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di Badar bukan kafilah dagang, tapi rupanya orang Quraisy mendengar bahwa kafilah dagang mereka diblokade, dicegat oleh Rasulullah dan sahabat karena ingin mengembalikan harta kekayaan mereka yang dirampas oleh Quraisy. Maka Quraisy tak lengah, maka mereka kirim Bapak Ibu sekalian pasukan sebanyak 1.000 orang bersenjata lengkap untuk memerangi Rasulullah sedikit pun tidak ada niat perang. Maka beliau berangkat dengan beberapa orang sahabat, 300 orang sahabat dengan persenjataan yang biasa-biasa. Karena tujuannya adalah untuk nego. Dia tidak bukan merampas juga, tapi nanti menghadang setelah itu nego. Itu maksudnya Rasulullah SAW ketika itu. Harta-harta kami yang kamu ambil. Sekarang bagaimana kamu? Itu sebenarnya
Tapi perang jadinya. Maka datang kafilah perang dari Mekah. Maka di situ Bapak Ibu, ini jumlah 300 cuma. Yang akan dihadapi 1000. Senjata juga biasa-biasa saja. Ini yang akan dihadapi senjata lengkap. Maka ketika itu Rasulullah meminta kesetiaan sahabat ketika itu. Maka biasanya Rasulullah membai'ah itu, bai'ah mati. Apa kata, gimana pendapat kamu? Ini 1000 yang akan kita hadapi. Siap kalian? Berdiri orang muhajirin semua. Abu Bakar, ya Rasulullah, siap. Datang Umar, siap. Datang Utsman, siap. Tapi orang Ansor tidak ada yang berkata satupun. Karena pimpinan mereka masih siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz. Habis orang muhajirin yang apa kata Sa'ad? Terdiam semua. Orang Ansor tak ada yang bicara. Karena menunggu Sa'ad. Jadi apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, barangkali kamu menunggu saya berbicara ya Rasulullah. Betul ya Sa'ad, saya menunggu kamu bicara. Apa pendapatmu? Ya Rasulullah, kami siap mati semua. Kalau engkau suruh kami menyeberangi laut, kami seberangi juga sekarang. Kalau engkau suruh kami kan laut itu kan Bapak Ibu. Laut Merah itu, di Badar itu, tidak jauh. Kan di pinggir laut itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau engkau suruh kami menyelami laut ini, kami selami. Apa yang kau suruh, kami siap. Kami tidaklah seperti orang Yahudi bersama Musa. Ketika dia diajak untuk berperang di jalan Allah, apa kata Yahudi? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah ke Musa dengan Tuhanmu berperang. Kami di sini duduk. Tidak. Suruh kami akan siap berperang bersamamu. Takbir sahabat waktu itu. Maka apa kata Rasulullah? Insya Allah kita menang. Semangatlah sahabat waktu itu. Sampai Bapak Ibu sekalian menang kan perang Badar kan? Tawanan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini kisah meninggalnya wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, yaitu perang Ahzab, di perang Khandaq. Jadi setelah itu kan terjadi perang Khandaq setelah perang Uhud. Di perang Khandaq, Bapak Ibu sekalian, di sini terjadilah peperangan. Yang itu perang Khandaq itu perang parit. Maka perang parit itu adalah bersekongkolnya Yahudi dengan orang Quraisy Mekah dan juga orang-orang Arab di sekitar Jazirah Arab. Diprovokasi dan dibiayai oleh Yahudi untuk menyerang Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah itu buat perang itu Bapak Ibu membela diri, membenteng diri. Pengkhianatan Yahudi, orang-orang munafik dari dalam, kemudian serangan musuh-musuh dari dahsyat sekali. Maka di situ Bapak Ibu, insyaallah kita sambung kisah ini. Karena menarik Bapak Ibu. Sampai sekarang itu orang Yahudi menuntut. Karena dengan keputusan Sa'ad, terusir semua orang Yahudi dari Madinah. Nanti insyaallah kita kisahkan kisah ini pada minggu akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.